Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdul Labid, kelas 12 IPA 2 SMA MTA Surakarta, angkatan ke-32. Hai sobat beriman, siapakah yang kalian kenal tentang sahabat Nabi? Mungkin saat ini hanyalah di benak kalian hanyalah sahabat yang populer, yang hebat-hebat saja, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Tetapi sahabat ini tidak kalah penting, tidak kalah hebat dari para beliau yang pendahulunya. Dan beliau bernama Imran bin Husain. Beliau ini dijuluki sebagai sahabat Nabi yang menyerupai malaikat. Mengapa demikian? Karena sosok beliau yang hanya ingin mementingkan akhirat, mementingkan akhirat di waktu-waktunya. Dengan hal itu, beliau selalu memikirkan akhirat. Dengan nama lengkap Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf bin Al-Khusair. Dia masuk Islam sekitar 629 Masehi atau sekitar terjadi Perang Khabir. Alkisah saat terjadi Perang Khabir berlangsung, pemuda yang tegap dan gagap ini duduk di samping Rasulullah sambil memegang tangan kanannya Rasulullah, dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, kenapa hatiku ini saat duduk di samping hanya memikirkan akhirat saja, seolah-olah dunia terlupakan? Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah hanya berdiam. Hal ini membuat Imran bin Husain semakin penasaran, semakin berpikir-pikir, kenapa ya saat di samping Rasulullah hanya di pikiran saya hanyalah akhirat saja. Saat itu juga Imran bin Husain berjanji kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku akan mengikutimu dan perintah Allah hingga ajal menjemputku." Pada suatu hari, Imran bin Husain setelah sepeninggal Rasulullah SAW, Imran bin Husain ini dikirim oleh Khalifah ke kota Basrah untuk mendalamkan ilmu agama kepada penduduk tersebut, kepada pendalaman tersebut. Hingga akhirnya Imran bin Husain pergi, dan tak lama dan berlama-lama di sana ia berhasil mengajari penduduk tersebut tentang ajaran Islam dan tuntunannya. Pada suatu hari, ada seorang sahabat atau penduduk tersebut sedang berbincang-bincang. Dia mengatakan, tidak ada sahabat Rasulullah yang datang ke kota ini, kota Basrah, kecuali Imran bin Husain radhiyallahu anhu.
Allah lain. Dalam menjalankan tugasnya dalam beribadah, dia juga berpikir, dia juga akan mengedepankan akhirat, niatkan karena lillahi ta'ala. Pada suatu hari dia berjanji kepada penduduk tersebut, jangan ganggu aku saat aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itulah yang membuat para penduduk tersebut semakin percaya, semakin bergetar hatinya untuk dituntun oleh Imran bin Husain ini menuju jalan yang lurus dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat terjadi pertentangan tajam Muslim antara golongan Ali dan Muawiyah, Imran tidak memihak kepada keduanya, melainkan menjadi benteng, melainkan menjadi penengah, melainkan jadi tombak, melainkan jadi seperti hakim, penengah dari pertengkaran Muslim antara Ali dan Muawiyah tersebut. Hal ini ia lakukan karena ia telah diberikan contoh Rasulullah SAW. Jika ada kaum yang bertengkar, maka janganlah kalian berpihak kepada salah satunya, maka berlelah, jadilah penengah dan tidak berpihak kepada siapapun. Pada saat itu dia berkata, aku lebih suka menjadi penggembala di puncak bukit sampai ajalku tiba daripada melepas anak panah kepada satu pihak. Ucapan tersebut Imran bin Husain mengatakannya kepada kaum Ali dan Muawiyah. Dan dia juga berpesan kepada kaum muslimin tersebut saat ditemuinya, tetaplah tinggal di masjidmu. Jika ada orang yang ingin merusak, yang ingin memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Jika masih ada yang ingin memasuki, maka bunuhlah dia. Itulah yang dikatakan Imran bin Husain kepada kaum-kaum tersebut, kaum-kaum penduduk Basrah, untuk tetap menjaga keistiqomahan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Pada suatu ketika Imran bin Husain ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengidap suatu penyakit yang mengganggunya selama 30 tahun. Beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah sambat, beliau tidak pernah merengek-rengek. Ia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdiri maupun dengan duduk maupun dengan berbaring. Hingga suatu ketika para pencinta Imran bin Husain datang menjenguknya untuk mendoakan Imran bin Husain
untuk menemui Imran bin Husain. Semoga cepat sembuh. Dan Imran bin Husain merasa senang dan tersenyum atas kedatangan para penjenguk ini, dan seraya berkata, sesungguhnya suatu yang paling kusukai ialah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada detik-detik sebelum menutup mata, Imran bin Husain berwasiat, berpesan, memberikan amanat kepada kerabat dekat dan pencintanya, jika kalian kembali ke makamku, maka sembelihlah hewan dan makanlah pujaan itu. Dan hal itu yang membuat Imran bin Husain semakin meningkatkan takwanya, dan para pencintanya Imran bin Husain yang selalu akan ingat perintah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya setelah sepeninggal Imran bin Husain, akhirnya para kerabat, para pelayat yang ikut mengantar Imran bin Husain pulang dan menyampaikan kepada keluarga untuk menyembelih hewan sebagaimana wasiat Imran bin Husain, dan mengadakan jamuan bagi kaum yang tidak berpunya, sebab kematian seseorang mukmin seperti Imran bin Husain sesungguhnya sangat tinggi dan mulia, sungguh sangat dikagumkan oleh banyak orang, pantas diarak perjalanannya ke surga yang seluas langit dan bumi. Untuk itu, marilah kita ambil hikmah dari kisah Imran bin Husain ini. Apakah saja itu? Yang pertama, untuk itu kita sebagai orang-orang yang bertakwa sepatutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari tempat atas lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan izin di dunia ini, tidak lain hanyalah Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kerjakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, baik dari dalam maupun dari luar, banyak ancaman dari berbagai macam. Untuk itu kita saling membentengi, menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang beriman dan bertakwa sebagaimana takwa yang sebenarnya. Akhir kata, cukup sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.